Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Intan Asifa Maula dengan NIM 200805652. Sekarang saya sudah berada di kota Semarang, Jawa Tengah. Hari ini saya akan mewawancarai owner dari keripik kentang yang berada di Gayamsari, Kecamatan Padurungan, Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki, saya owner dari usaha keripik kentang goreng. Nah, saya suka makan, jadi saya membuka usaha keripik kentang goreng ini itu karena saya suka makan yang pertama, dan yang kedua saya ingin membuat sebuah usaha cemilan yang mana itu bisa dikembangkan bukan hanya di sekitaran daerah saya saja, di sekitar daerah kota Semarang, tapi juga bisa dikembangkan di penjuru negeri, bahkan bisa menyaingi pasar internasional seperti itu. Nah, akhirnya saya memilih kentang sebagai bahan baku utama. Nah, kemudian saya melihat di UMKM sekitar saya, UMKM masyarakat itu kebanyakan cemilan yang dijual itu berupa singkong, kemudian pisang, yang itu dibuat cemilan seperti keripik singkong, kemudian keripik pisang dan yang lain-lainnya. Namun jarang saya melihat, bukan nggak ada tapi jarang di UMKM masyarakat itu menjual bahan pokok berupa kentang. Jadi yang kita ketahui itu kan pabrik-pabrik besar gitu kan, yang sering kita lihat di swalayan-swalayan, toko-toko besar gitu kan, hasil cemilan olahan kentang itu ya hanya dari pabrik-pabrik besar saja yang mengolah lagi. Kemudian saya berpikir untuk mengembangkan di segi UMKM masyarakat dengan terobosan berupa kentang goreng yang kemudian bisa menyaingi pasar lokal ataupun bisa bersaing di lintas pasar internasional seperti itu. Modal awal saya itu dulu sekitar 300.000. Nah, dari 300.000 ini saya manfaatkan, saya bikin bagaimana caranya dalam usaha pertama kali yang saya buat ini itu dapat minimal dapat saya kembangkan dalam waktu seminggu. Itu saya mengumpulkan barang-barangnya. 300.000 itu 50.000 buat kemasan, kemudian 100.000 untuk beli alat sealer, dan yang 100.000 lagi itu saya buat untuk membeli kentang, dan yang 50.000 lagi itu saya beli untuk membeli bumbu. Dari situ walaupun dengan modal awal yang kurang ya sebenarnya, tapi saya berusaha mengembangkannya bagaimana caranya dalam kurun waktu seminggu itu saya bisa mendapat ketertarikan dari orang-orang sekitar saya seperti itu, karena saya menitipkan hasil dari kentang goreng ini ke warung-warung, dan kemudian kadang saya membawa ke kampus untuk saya kasih ke teman-teman seperti itu. Sebetulnya jadi pengusaha itu tidak susah, namun lebih menantang takdir gitu ya. Soalnya yang kita tahu itu kan jadi pengusaha itu kan harus berani nanggung resiko berupa kerugian gitu. Jadi langkah awal yang saya buat untuk bagaimana caranya usaha saya ini bisa berkembang itu saya tanamkan dalam prinsip saya itu, saya berusaha membuat usaha ini itu untuk beribadah seperti itu. Beribadah yakni yang pertama itu saya tujuannya itu bersedekah. Nah, kadang kan kita banyak dengar dari ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz gitu kan, kalau misalkan bersedekah kamu beruntung. Jadi saya mengambil dari situ, ya saya berjualan ya saya juga bersedekah gitu. Jadi bukan hanya saya mendapatkan feedback berupa penghasilan berbentuk tunai, tapi saya juga bisa mendapatkan
tabungan di akhirat nanti. Yang kita kenal ya, yang kita tahu sebenarnya usaha itu menjadi pengusaha itu tuh langkah awal itu pasti was-was, kemudian yang jadi resiko itu kan antara dia untung atau rugi gitu. Namun satu poin penting yang menjadi pedoman dalam saya membuka usaha keripik kentang goreng ini itu, kalau saya tidak mencobanya, saya tidak akan tahu bagaimana nanti ke depannya seperti itu. Jadi saya memberanikan diri, soalnya di daerah sekitaran saya di kota Semarang itu kan kebanyakan masyarakat mengelola keripik singkong dan keripik pisang, yang kemudian itu banyak variannya. Ada yang keripik singkong dibikin balado, kemudian banyak varian rasa. Nah, kemudian saya berpikir untuk bagaimana kalau saya membuat bahan baku berupa kentang ini, saya racik dan saya bisa menjualnya, itu bisa menyaingi penjual-penjual di sekitaran saya seperti itu. Nah, saya berpikir itu karena dulu ketika saya masih SMP itu saya melihat ibu saya pernah membuat keripik singkong. Nah, kemudian dari keripik singkong ibu saya mencoba ke keripik kentang. Nah, dari keripik kentang tadi ibu saya membuat ya hanya menggoreng dan rasanya rasa original. Nah, kemudian saya berpikir, saya melihat persaingan pasar zaman sekarang itu, kok ternyata ada penjual yang memasukkan rasa berupa atau rasa balado, rasa barbecue atau jagung bakar atau yang lainnya itu. Nah, saya mencoba untuk mengembangkan ini dengan mendapatkan resep dari kedua orang tua saya. Dari saya pribadi, untuk teman-teman yang ingin membuka usaha, jangan takut, soalnya pengusaha itu ya harus berani dalam hal ini. Pengusaha itu harus berani rugi, jangan takut rugi gitu. Soalnya orang nabi saja ya, dalam agama saya nabi saja itu seorang pedagang. Nah, pasti kita semua tahu yang namanya pedagang itu antara laba dan rugi yang telah tadi saya sampaikan. Nah, jangan takut rugi, tetap konsisten dalam satu usaha. Jangan sebentar-bentar ganti, nanti hari ini usaha ini, besok usaha ini, besok ganti lagi usaha ini. Itu karena alasan saya usaha ini kok nggak laku, jadi pindah lagi usaha lagi karena alasan tidak laku. Padahal kalau kita konsisten dalam satu hal dan itu kita kembangkan dengan signifikan, itu kan bisa kita dapatkan berupa keuntungan bagi diri kita sendiri. Nah, tanpa disadari kita dapat memiliki ciri khas yang berbeda, dan itu menjadi ketertarikan bagi masyarakat di sekitar kita, terutama para konsumen kita seperti itu.